Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan produk kami. Adapun anggotanya itu saya sendiri sebagai pemateri pertama, Pak Jusamul Hidayat, dan ada Muhammad Yusuf Asmir sebagai pemateri kedua dan Paki Nur Nabil Haidar sebagai pemateri ketiga. Adapun produk yang kami buat dalam tugas final ini yaitu produk makanan mok kentang. Produk makanan mok kentang sendiri berasal dari kentang segar yang diberi sedikit bumbu. Mok kentang merupakan produk makanan kentang goreng yang memiliki banyak cita rasa. Dalam satu kemasan, mok kentang hampir sama halnya dengan jajanan tela-tela yang menggunakan ubi. Tetapi berbeda halnya dengan mok kentang yang memakai bahan dasar kentang dan mungkin mok kentang lebih modern, baik dari segi penyajian maupun segi kemasan. Jadi mok kentang itu tidak jauh berbeda dengan makanan khas Makassar mungkin yang bernama tela-tela, tetapi hanya diberi sedikit upgrade, baik itu dari segi penyajian maupun segi kemasan supaya lebih milenial. Yang pertama itu ada model kanvas mok kentang. Dalam model kanvas mok kentang dapat beberapa bagian yang mungkin perlu disebutkan sedikit. Yang pertama itu ada key partners, key activity, key resource, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Yang pertama itu ada key partners. Key partners sendiri merupakan dengan siapa kami bekerja sama dan partnernya. Yang pertama itu ada produsen kentang dan bumbu, tentu saja sebagai pemasok utama. Yang kedua ada reseller yang nantinya membeli produk kami lalu dijual kembali, dan pemilik warkop, dan tidak lupa transportasi online sebagai pendistribusian utama, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim. Yang kedua ada key activities. Key activities sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan produk mok kentang dalam mendistribusikan makanannya. Yang pertama ada membeli kentang dan bumbu yang alami. Yang selanjutnya ada produksi, dan terakhir ada promosi di sosial media dan pemasangan poster. Selanjutnya ada key resource. Key resource sendiri terbagi atas dua, yaitu ada sumber daya manusia dan alat. Sumber daya manusia terdiri dari koki, sales marketing, yang merupakan berasal dari anggota kelompok kami sendiri. Dan ada alat, alatnya merupakan intinya alat yang memenuhi standar. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition sendiri merupakan nilai yang terdapat dalam produk kami sebagai nilai jual. Yang pertama ada campuran dari beberapa rempah-rempah pilihan yang dijamin kualitasnya. Karena kami memilih pemasok kami yang merupakan produsen kentang. Yang kedua ada dalam satu kemasan sudah terdapat beberapa rasa, tidak seperti produk kentang goreng lainnya. Yang terakhir terobosan pertama dan terbaru untuk menggabungkan berbagai rasa kentang goreng. Selanjutnya ada customer relationship. Ini bagaimana kami berhubungan dengan customer kami melalui dua media. Yang pertama itu offline, seperti langsung datang ke toko, dan yang kedua melalui online, dan berupa sosial media, yaitu WA, Instagram maupun Facebook. Dan kami juga 24 jam online fast response. Selanjutnya ada channel. Channel ini tempat kami mempromosikan dan menjual barang. Itu ada 3. Yang pertama media sosial, reseller, dan warkop. Dan selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini di mana nanti produk kami ditujukan. Yang pertama ada customer menengah atas, remaja milenial, penyuka cemilan, dan tentu saja orang yang sering nongkrong. Dan selanjutnya ada cost structure. Cost structure sendiri merupakan
bagaimana nanti pengeluaran apa saja yang perlu dikeluarkan untuk memulai mengkentang. Yang pertama ada bahan baku dan tentunya kentang yang segar, biaya kemasan, dan ada biaya penitipan pemilik warkop 10-20%. Dan kami menghasilkan keuntungan mengkentang hanya dari produk yang terjual. Baik, sekian mungkin dari saya pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yusril Hasmil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Fadil. Yang kedua itu adalah analisis strategi dan rencana pasar. Itu strategi dalam menjalankan bisnis. Analisis strategi yang pertama itu adalah harga yang kompetitif dan menggunakan cita rasa yang baru. Yang ketiga itu ya kemasan yang ramah lingkungan. Kemasan ini bisa didaur ulang. Yang keempat itu memperluas jangkauan, di mana produksi kami itu dapat dipasarkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Adapun jenis produksi, harga produksi kami itu per pitch itu di bulan Januari yaitu 12.000 per pitch. Dan jumlah kentang yang terjual pada bulan Januari itu yang sekitar 600 bungkus. Dan biayanya itu 7.000 per bungkus. Dan biaya penjualan ini yang dimaksud yang itu promosi sebesar 500.000. Dan pada bulan kedua itu yaitu bulan Februari, harganya masih sama yaitu 12.000 per bungkus. Dan jumlah mokentang yang terjual pada bulan Februari sebanyak 560 buah atau bungkus. Biaya produksinya itu sekitar 7.000 per bungkus. Dan biaya penjualan sama kayak bulan Januari yaitu 500.000. Untuk menghitung untung dari penjualan tersebut, itu biaya produksi ditambah dalam kurung biaya produksi dikali keuntungan yang diinginkan ini dalam per bulan. Contohnya itu harga produksi itu 7.000. Keuntungan yang diinginkan itu 71%. Berarti 7.000 dikali 71%, yaitu 5.000. Jadi 7.000 tambah dari, jadi totalnya itu sebanyak 12.000. Harga yang terjangkau yaitu 12.000 rupiah untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Saya akan melanjutkan presentasi ini ke Fakih Nur Nabil. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu cita rasa dari produk kami beraneka ragam akan membuat Anda seperti menjadi astronot. Kemasan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang merupakan bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan. Memperluas jangkauan salah satu faktor agar produk kami dapat dikenal oleh banyak orang, yaitu dengan cara promosi. Market plan. Yang pertama, harga terjangkau dari kompetitor. Memperbanyak cabang. Ketiga, pelayanan yang ramah. Keempat, menambahkan rasa baru. Kelima, lokasi cabang yang strategis. Keenam, sistem pre-order atau PO. Prototype dari produk kami. Ini merupakan foto atau contoh produk kami. Selanjutnya, logo produk kami diambil dari gambar kentang dan terdapat merek produk dan motto atau slogan di bawahnya. Kemasan produk menggunakan bahan dasar karton atau kertas yang sering disebut paper bag agar dapat didaur ulang. Desain produk hanya terdiri dari paper bag
dan merek produknya yang dibuat agak besar agar lebih terlihat minimalis. Demikian presentasi kami tentang produk kami, yaitu Mokentang. Apabila teman-teman ada memberikan komentar, saran atau pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.